Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Arif Potoman. Kali ini saya akan membahas apa itu Spanning Tree Protocol pada Cisco Packet Tracer. Tanpa berlama-lama, kita lanjut saja. Oke, Spanning Tree Protocol atau bisa disebut dengan STP adalah protokol jaringan yang digunakan pada switch untuk mencegah loop pada jaringan Ethernet. Jadi STP ini bekerja dengan cara mematikan sementara jalur redundan agar data tidak berputar tanpa henti atau bisa disebut dengan looping. Nah, bagaimana cara kerja STP ini? Cara kerja STP ada 4, yaitu memilih satu switch sebagai root bridge, 2. menghitung jalur terbaik menurut root, 3. memblokir port tertentu agar tidak terjadi loop. Lalu yang keempat, jika jalur utama putus, port cadangan bisa otomatis aktif. Jadi jaringan tetap ada jalur backup tanpa menyebabkan loop. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal, yang kata dengan loop dan saya akan bahas apa itu looping. Nah, dalam jaringan komputer itu ada namanya looping, yang dimana looping itu ialah kondisi dimana ketika paket data berputar-putar terus-menerus di jaringan tanpa tujuan akhir, karena ada jalur melingkar di antar perangkat jaringan. Nah, biasanya itu di switch ya. Kalau untuk di PC itu jarang sekali, jadi adanya looping itu di perangkat yang namanya switch ya. Lalu pada berikutnya ada juga itu blocking port. Nah, apa itu blocking port? Yaitu blocking port adalah port yang pada switch itu sengaja dibuat agar tidak meneruskan trafik data oleh Spanning Tree Protocol untuk mencegah terjadinya looping. Lanjut, cost atau bisa disebut dengan path cost. Nah, dalam jaringan komputer, root port adalah port pada sebuah switch yang memiliki jalur terbaik menurut root bridge dalam protokol Spanning Tree Protocol atau STP ya. Nah, apa itu root bridge? Root bridge adalah switch utama atau pusat dalam jaringan yang menggunakan Spanning Tree Protocol ataupun bisa disebut dengan STP. Nah, STP itu memilih satu switch untuk menjadi root bridge-nya agar jaringan tidak mengalami looping ataupun kesalahan. Nah, apa itu fungsi root bridge? Nah, root bridge itu ada 3 fungsinya, yaitu menjadi pusat acuan semua jalur jaringan, lalu menentukan jalur terbaik antar switch, lalu yang terakhir itu membantu mencegah loop pada jaringan. Nah, pada Spanning Tree Protocol itu juga ada yang bernama PVSTP. PVSTP adalah singkatan dari Prevalence Spanning Tree Protocol atau bisa disebut dengan PVSTP. Nah, PVSTP ini apa? Prevalence Spanning Tree Protocol ini merupakan pengembangan dari Spanning Tree Protocol. Jadi pengembangan dari STP tadi yang dibuat oleh Cisco System. Lalu berikutnya STP Port State. Nah, apa itu STP Port State? STP Port State adalah keadaan atau status port pada switch saat menggunakan Spanning Tree Protocol atau bisa disebut dengan STP. Nah, port-port pada switch akan melewati beberapa stage agar tidak terjadinya looping jaringan pada switch. Lalu yang terakhir ada port fast. Port fast itu apa? Nah, port fast itu adalah fitur pada switch atau switch di Cisco System yang membuat port langsung masuk ke state forwarding tanpa melewati proses STP normal. Nah, fitur ini namun digunakan pada port tertentu, yaitu yang terhubung ke PC, laptop, printer, dan server, bukan ke switch lain. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari Spanning Tree Protocol itu adalah STP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencegah terjadinya looping pada jaringan switch. STP bekerja dengan memilih root bridge, menentukan root port, dan decide port, lalu memblokir jaring atau jalur yang tidak diperlukan agar jaringan tetap stabil dan tidak terjadinya looping. Oke, sekarang kita lanjut ke implementasinya bagaimana. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 switch dan 2 PC. Nah, sebelumnya kita
berikan IP address pada setiap masing-masing PC dulu. Oke. Nah, di sini saya sudah memberikan IP address pada setiap ataupun VLAN pada setiap PC ini. Nah, di sini lihat, kalian bisa lihat di sini ada orange ya, tombol atau titik orange. Nah, kita zoom. Nah, ini dia. Nah, ini dinamakan tadi pemblokiran seperti yang tadi, ataupun bukan pemblokiran tapi looping ya. Nah, di sini terjadinya looping. Nah, bagaimana cara menghilangkan titik orange itu? Caranya mudah. Sebentar, kita di sini coba ketik enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita tinggal ketik no max 3 VLAN 1. Oke. Bentar, salah. Nah, di sini sudah tandanya berwarna hijau. Dan jika kalian mengirimkan pesan dari PC sini ke PC ini, maka hasilnya akan gagal ataupun violent. Kita coba ya. Nah, bisa kalian lihat pada di sudut kanan ini last status violent ya, karena tadi terjadinya looping di sini yang menyebabkan data itu tidak tersampaikan ke PC 1, melainkan stuck di sini di kedua switch ini. Nah, jadi begitu. Kita menyalakan lagi kembali spanning tree-nya. Oke. Oke, di sini sudah kembali lagi ya. Nah, itu adalah contoh untuk jaringan yang pertama atau implementasi pertama. Nah, saatnya kita lanjut ke implementasi berikutnya atau implementasi kedua. Bagaimana cara menghilangkan ataupun memberitakan looping pada spanning tree protocol. Maksudnya yaitu untuk menghilangkan looping di Cisco system ini, atau pertukaran ataupun data yang menyangkut di switch saja ya. Kita lanjut ke implementasi kedua. Di sini sudah ada implementasi kedua, yaitu saya sudah menyiapkan di PC 5, PC 3 dan PC 2 itu tersedia VLAN 1, lalu yang di PC 4 itu tersedianya VLAN 2. Sebelumnya saya juga sudah mengkonfigurasi VLAN pada switch dan juga mengkonfigurasi mode terang pada switch agar bisa saling menukar data. Di sini ada titik orange ya teman-teman, yang seperti yang saya katakan tadi. Titik orange ini ialah titik terjadinya looping. Kenapa terjadinya looping? Kita untuk melihat terjadinya looping itu kenapa, kita tinggal ketik di show spot. Nah, ini dia. Terjadinya looping itu karena ada cost yang terlalu besar. Jika costnya terlalu besar itu, maka paket akan terus berputar-putar dari kesini ke sini, dari switch ini ke sini, lalu dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini juga. Dan juga itu akan berakhir ataupun berujung tidak terkirim ke PC dan tidak terkirim. Nah, untuk mengatasi masalahnya itu, kita cukup di switch 12 atau di switch ini kita ketik spanning tree VLAN 1 root primary, lalu yang kedua spanning tree VLAN 2 dengan root secondary. Oke, di sini sudah. Kita lanjut ke sini. Exit spanning tree VLAN 1
Nah, kali ini kita isinya keterbalikan dari tadi. Root secondary. Lalu yang kedua, spanning tree VLAN kedua, yaitu diberi dengan primary. Oke. Nah, oke, saya sudah time skip tadi. Sekarang sudah oranye, atau sudah oranye maksudnya sudah hijau semua. Nah, ketika sudah hijau semua, kita akan coba mengirim pesan dari PC kelima ke PC 2. Apakah berhasil? Yap, di sini sudah berhasil. Itu artinya atau tandanya looping pada ini sudah teratasi. Lalu kita masuk ke konfigurasi ketiga. Seperti yang tadi yang saya awal itu jelaskan, konfigurasi yang ketiga itu adalah berjudul port fast. Port fast itu seperti yang tadi saya jelaskan ya, switch Cisco itu fitur switch Cisco yang membuat port langsung masuk ke state forwarding tanpa melewati proses STP normal. Nah, fitur ini digunakan pada port yang terhubung ke PC, laptop, printer, server, bukan ke switch lain. Jadi kita ketiknya di sini di switch, pada switch ini kita tinggal ketik spanning tree dan FA 2/1. Kenapa 2/1? Karena tadi seperti yang dijelaskan di PPT tadi, untuk masuk ke port flash itu kita harus minimal terhubung ke, atau yang switch terhubung ke PC, server, laptop ataupun printer. Sementara ke switch lain tidak bisa. Jadi kita harus ke PC. Spanning tree port flash. Nah, di sini sudah ada bacaan warning. Kenapa ada bacaan warning? Karena pada port flash ini kita sudah diberitahu akan adanya terjadi looping pada port flash ini. Karena tadi melewati STP normal gitu ya. Jadi kita sudah diberi peringatan oleh Cisco ini. Nah, sebelumnya kita bahas dulu yang terakhir, yaitu port flash. Diibaratkan port flash itu agar tidak terjadinya pengiriman data yang delay atau tidak ataupun lama gitu ya. Jadi dengan menggunakan port flash ini mengirimkan pesan itu menjadi lebih cepat ya. Oke, sebegitu saja dari video kali ini. Mohon maaf bila saya memiliki banyak salah kata ataupun kurang paham. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.